Bobot panen 55 hari, apakah bisa? Pertanyaan ini yang sering muncul di kolom komentar kami, teman-teman. Intinya teman-teman bertanya apakah bisa di umur 55 hari bisa panen, dan bobotnya apakah sudah cukup. Jawabannya simpel, teman-teman, sangat bisa. Dengan manajemen pembesaran yang benar, entok bisa mencapai bobot sekitar 1,3 kilo lebih pada usia 55 hari. Mungkin bisa dilihat sendiri, teman-teman. Catatan penting, ini bukan asal kasih makan. Kalau pola pakannya salah, manajemennya kandang buruk, atau pertumbuhan terganggu saat kecil, maka target ini sulit dicapai. Jadi, kunci utama panen cepat adalah maksimalkan pertumbuhan sejak usia dini. Banyak peternak belum memahami bahwa usia paling menentukan pada entok adalah 1-3 bulan pertama. Di fase inilah pertumbuhan paling cepat terjadi. Kalau pada fase ini nutrisinya optimal, pertumbuhan insya Allah akan meledak. Tapi kalau fase ini terlewat dengan pakan asal-asalan, maka setelah besar, entok akan sulit mengejar ketertinggalan. Ibarat manusia, kalau masa kecil gizinya kurang, sulit mengejar pertumbuhan saat dewasa. Karena itu, peternak sukses fokus habis-habisan pada 2 bulan pertama. Nah, sekarang kita masuk ke rahasia terpenting, teman-teman. Bagaimana cara panen cepat tapi biaya pakan tetap murah? Strateginya adalah gunakan pakan pabrikan hanya di awal pertumbuhan. Idealnya umur 0-21 hari gunakan fur atau full pakan pabrikan penuh. Kenapa demikian? Karena pada usia ini anak entok sangat butuh nutrisi lengkap untuk membentuk pondasi pertumbuhan. Setelah 21 hari up, baru mulai transisi ke pakan alternatif. Ini yang membuat biaya ternak bisa ditekan insya Allah drastis, teman-teman. Karena kalau dari awal sampai panen full pur, keuntungan bisa habis dimakan biaya pakan. Mungkin sudah saya jelaskan dari konten-konten video sebelumnya, teman-teman, cara pergantian yang tidak memberikan efek seperti apa. Mungkin nanti saya sematkan di pojok kanan atas. Sekarang masuk ke 5 racikan pakan alternatif yang dipakai. Setelah usia 21 hari, pakan bisa diganti dengan campuran alternatif, murah tapi bernutrisi. Beberapa bahan yang sering kami pakai di kandang adalah pertama dedak padi. Kenapa dedak padi? Murah, mudah didapat, dan cukup bagus sebagai sumber energi. Kedua, pakan yang kedua adalah kijing. Kijing atau pakan alami berprotein tinggi. Ini sangat membantu pembentukan daging, teman-teman. Protein tinggi dan lain-lain. Ketiga, sedikit Ajinomoto atau penyedap rasa. Ya, mungkin teman-teman heran kenapa pakai Ajinomoto. Fungsinya apa? Fungsinya untuk meningkatkan palatabilitas pakan agar entok lebih lahap. Tapi ingat, teman-teman, Ajinomoto harus diencerkan dulu dengan air, baru dicampur ke pakan. Jangan langsung ditabur begitu saja, teman-teman. Dengan racikan seperti ini, biaya pakan bisa turun drastis tanpa mengorbankan pertumbuhan. Ya, ini masuk ke resiko jika teman-teman peternak terlambat panen. Ini yang sering tidak dihitung para peternak. Logikanya, teman-teman, semakin lama entok dipelihara, satu, yang jelas resiko penyakit meningkat, angka kematian bertambah, biaya obat naik, kandang makin padat, dan perputaran modal makin lambat. Padahal dalam bisnis ternak, yang penting bukan cuma besar, tapi cepat memutar. Artinya cepat muter ini adalah cepat modal, juga cepat keluar, cepat untung. Seperti itu, teman-teman. Padahal dalam bisnis ternak, yang penting bukan cuma besar,
Karena semakin cepat panen, yang kita dapat adalah modal cepat kembali, bisa segera isi DOC lagi, dan frekuensi panen per tahun lebih banyak. Dan ujungnya profit tahunan juga dipastikan jauh lebih besar. Kesalahan terbesar peternak pemula adalah terlalu fokus mengejar ukuran besar, tapi lupa menghitung efisiensi. Mereka bangga entok besar, tapi mereka tidak sadar pakan habis banyak, waktu habis lama, resiko tinggi, margin juga lebih tipis. Padahal peternak profesional berpikir begini teman-teman, yang penting bukan paling besar, tapi paling efisien dan paling untung. Jadi teman-teman, kesimpulannya panen entok usia 55 hari bukan mitos teman-teman. Dengan manajemen pakan yang tepat, fokus pertumbuhan di usia emas, serta strategi efisiensi biaya, insya Allah panen cepat justru bisa memberi keuntungan lebih besar dibanding menunggu 4-5 bulan. Kalau teman-teman ingin ternak entok lebih cepat balik modal, maka mulai sekarang ubah mindset. Jangan hanya kejar besar, kejar efisiensi dan perputaran modal. Kalau video ini berasa bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, karena di channel ini kita bahas strategi ternak yang benar-benar praktek di lapangan. Saya Aufa Masodik sebagai narasumber di channel Cotek ID. Semoga dengan adanya video ini bisa menginspirasi peternak menjadi lebih sukses. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam edukasi, salam produktif, dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh teman-teman, gimana teman-teman? Aduh, musim teman-teman, musimnya seperti ini teman-teman. Kadang hujan, kadang panas, bikin entok mobat dan mabit. Artinya apa mobat dan mabit? Sekarang sehat, besok pagi ambruk. Aduh, iya kalau cuma satu teman-teman. Aduh, ya insya Allah dengan kita berikhtiar kita mendapatkan untung yang lebih maksimal teman-teman. Yang penting ikhtiar teman-teman, masalah untung itu hanyalah bonus. Semoga teman-teman, semoga kita segera keluar dari apa ya namanya ya, keterpurukan. Ya udah teman-teman, salam dari saya suruh ngisi apa namanya ya, suruh ya teman-teman. Sudah seperti itu saja teman-teman. Yang terpenting semoga kita diberi kesehatan. Kalau kita sehat, kita bisa mengusahakan. Kalau kita orangnya sudah sakit, yang jelas entok jadi sakit teman-teman. Karena apa ya? Karena nggak ada yang kasih makan teman-teman. Karyawan juga nggak punya. Ya udah teman-teman, selamat pagi, semangat pagi.